punya kenalan loh di UKM Seni, yakni UKM Sendru. UKM Sendru. Apa itu? Kalian penasaran? Simak video berikut. Gengs, tadi sekilas video tentang UKM Senru. Sebelum kita simak lebih dalam lagi, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Sesaat lagi kita akan ngobrol bareng dengan komunitas Senru UIN Seizu Purwokerto. Jangan kemana-mana, tetapi ngojay, ngobrol jaim dan santai. Oke sobat ngojay, kita sambut teman kita dari UKM Senru, Mas Ardiansyah. Sobat ngojay, sekarang kita sudah kedatangan dari komunitas Senru yaitu Mas Adriansyah. Apa kabar Mas Adriansyah? Baik, alhamdulillah. Ya Mas, mau nanya nih. Ya. UKM Senru itu kan komunitas yang ada di UIN Seizu. Apa sih yang udah dilakuin UKM Senru? Ya, jadi UKM Senru itu awalnya kan apa ya? Ya komunitas betul gitu. Dan terbentuk sekitar mulai 2015. Jadi ya bisa dibilang masih muda gitulah dibanding UKM lain gitu. Dan apa aja yang udah dilakukan UKM Senru sebenarnya ya karena kita fokus di bidang seni rupa, ya paling ya kita tetap fokus belajar berkarya di ranah seni rupaan kayak gitu. Entah itu latihan-latihan, entah itu gambar bareng, mural bareng, entah itu pameran gitu. Ya paling itu sih kegiatan-kegiatan dari UKM Senru, dari teman-teman UKM Senru ya intinya ke ranah keseni rupaan kayak gitu. Ranah seni rupa. Kalau boleh tahu nih, Mas Adri sendiri udah bergabung di UKM Senru sejak kapan sih? Aku gabung di UKM Senru sejak 2019. Aku masuk UKM Senru 2019 sampai sekarang. Ya, berarti sejak aku pertama masuk ke kampus UIN ini, aku langsung masuk ke Senru juga gitu. Oh iya Mas Ardian, event apa aja sih yang udah dilakuin UKM Senru? Untuk event karena kita kan fokusnya ke ranah seni rupa ya lagi-lagi. Jadi untuk kegiatan atau event itu ya paling perayaannya itu di pameran biasanya. Jadi di situ karya dari teman-teman UKM Senru yang udah entah itu ngelukis, gambar dan lain-lain itu wadahnya untuk katakanlah dipamerkan, dipajang, dirayakan itu di pameran itu sendiri. Jadi mungkin kegiatan intinya seni rupa ya pameran kayak gitu sih. Itu berapa bulan sekali atau setahun sekali atau pas acara tertentu gitu? Oh, naik pameran maksudnya. Kalau pameran itu kadang kita itu nggak matok sih, tapi tetap ada pameran wajib, entah itu pameran tahunan gitu, itu tetap ada gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang rutin paling ya latihan-latihan, terus gambar bareng, entah itu gambar internal atau kolaborasi sama UKM luar, UKM seni di luar kampus. Kegiatan-kegiatannya meliputi itu. Kalau Mas Aldi sendiri tertarik dengan UKM Senru itu dari segi apanya Mas? Kalau boleh tahu. Ya, dulu ketika saya masuk jadi mahasiswa baru di UIN ya, jadi saya kan sebenarnya nggak punya basic atau bakat di ranah seni rupa, entah itu gambar, entah itu melukis. Dan saya bisa tertarik di UKM Senru karena saat itu di selebaran UKM Senru itu ada satu divisi, itu divisi namanya Wasana Keilmuan gitu. Dan kebetulan karena aku senang baca, senang ngobrol juga gitu, jadi aku
masuk Senru lebih tertarik ke divisi wacana keilmuan itu gitu. Tapi sering waktu aku juga bisa belajar gambar, bisa belajar lukis, ya bisa belajar fotografi ya. Kalau dari divisi wacana keilmuan tadi, apa sih yang Mas Adri sendiri dapat? Yaitu apa? Menurut aku interaksi sama orang lain ya gitu itu perlu gitu. Karena kadang entah itu ketika teman-teman UKM saya habis lukis berkarya atau bikin karya itu kadang karya itu didiskusikan, dibahas, dikritik, dibedah kayak gitu dan diobrolin bersama. Dan itu penting buat progres teman-teman kedepannya kayak gitu. Buat nampung saran-saran dari teman-teman yang lain, kritikan-kritikan dari teman-teman yang lain. Itu penting buat progres nanti ke depannya itu. Jadi tetap ada obrolan, diskusi dan lain-lain. Selain event-event dan kegiatan rutin dari UKM Senru sendiri, adakah kegiatan lain Mas yang membumikan seni partisipan Win Seizu? Berarti kayak selain kegiatan rutin, ada nggak kegiatan dari UKM Senru yang berupaya untuk membumikan seni di partisipan yang ada di kampus ini, entah itu mahasiswa, entah itu dosen atau Nah sebenarnya kita nggak ada kegiatan yang spesifik ke ranah itu gitu, tapi kita kira dari teman-teman itu ketika kita ngadain pameran, ketika kita ngadain gambar bareng di lingkungan kampus itu secara nggak langsung itu kita secara nggak langsung itu kayak katakanlah mensosialisasikan seni rupa di lingkungan ini ya gitu. Entah itu ketika ada mahasiswa yang tertarik ke seni rupa kayak gitu dan nggak harus ikut Senru dulu tapi bisa gabung gitu. Bisa gabung di latihan, bisa gabung di obrolan tentang seni rupa misalnya gitu. Jadi ya itu maksudnya kita lebih ngandelin kayak kegiatan-kegiatan di lingkungan inilah kayak pameran gitu. Itu kan secara nggak langsung kita mungkin katakanlah menarik perhatian dari orang-orang di lingkungan kampus UIN ini gitu. Oke Sobat Ngojai, sebelum lebih intens lagi kita berbincang-bincang dengan Mas Adriansyah, kita lihat video yang satu ini dulu. Senru sendiri itu ada beberapa divisi fokusnya gitu. Ada 3 kalau nggak salah. 3 itu yang pertama itu ada divisi seni rupa. Seni rupa itu meliputi lukis, sketsa, terus karya cukil, terus desain grafis. Terus ada juga divisi fotografi gitu. Jadi selain kita
ke seni rupa gitu, kita juga ke ada divisi fotografi gitu. Di situ teman-teman yang minat ke ranah fotografi gitu dan pengen mendalami apa semacam terkait fotografi gitu, itu di UKM Senru juga ada. Terus yang terakhir itu ada divisi wacana keilmuan. Nah, divisi wacana keilmuan itu apa fokusnya itu ke ngobrol, ke diskusi gitu terkait seni rupa, entah itu terkait karya dari teman-teman itu nanti biasanya didiskusikan gitu. Mungkin itu. Tapi yang paling intinya sih ya ada dua lah, fotografi sama gambar gitu, seni rupa gitu. Paling itu. Kalau Mas Adi sendiri nih di UKM Senru menjabat sebagai apa nih Mas? Kalau aku sendiri di tahun ini itu sebagai ketua umum periode sekarang, tapi bentar lagi lengser. Ya. Kalau di apa Mas Adi ini di angkatan keberapa nih Mas? Di Senru Iya. berarti angkatan ke sekitar ke 4, angkatan Mulai keempat. masuk di UKM Senru. Iya, angkatan 2019 berarti. Kalau menjabat sebagai ketua umum udah di angkatan keberapa Mas? Berarti aku di tahun 2021 akhir itu aku diangkat jadi ketua. Tahun 2021 akhir aku diangkat jadi ketua dan sampai sekarang mungkin bentar lagi. Nanti teman-teman lagi mau prepare buat reorg. Oh ya Mas, cara untuk bergabung ke UKM Senru itu apa aja dan persyaratannya? Barangkali sobat ngojar yang mau bergabung. Sebenarnya apa ya, syarat kita apa syarat dari Senru buat teman-teman yang mau gabung itu nggak apa sih ya, nggak muluk-muluk, maksudku nggak muluk-muluk itu nggak harus pinter gambar, nggak harus pinter fotografi kayak gitu sebenarnya. Jadi justru kadang kita itu justru nyari apa anak yang nggak bisa sama sekali di ranah seni rupa gitu. Yang penting emang dia punya niat belajar berkarya gitu ya, nanti kita berproses bareng-bareng. Dan di UKM Senru itu nggak ada yang lebih bisa dan nggak ada yang lebih bisa atau senior atau apa kayak gitu, tapi di situ kita sama-sama belajar dari nol, belajar bareng, sharing bareng kayak gitu. Jadi untuk syaratnya ya sebenarnya ya tergantung dari teman-teman mau niat atau enggak belajar kayak gitu sih. Jadi lebih terbuka gitu loh, lebih terbuka. Kalau boleh tahu nih Mas, di UKM Senru sendiri nih mengadakan pamerannya setiap bulan atau setiap tahun, kalau boleh tahu? Untuk pameran sendiri sebenarnya nggak tentu ya, nggak tentu gitu dari tahun ke tahun. Itu yang namanya pameran di ranah seni rupa di UKM Senru itu nggak menentu. Tapi mungkin di tahun ini gitu ya, di tahun ini itu pameran itu udah terlaksana tiga kali dalam setahun gitu. Dan yang terakhir itu kemarin di Desember awal, Art Freedom itu pameran terbesar lah di UKM Senru. Terus Apa ada ini Mas, apa hari jadi UKM Senru gitu, ulang tahun? sebenarnya ada, dan perayaannya yaitu tadi di Art Freedom itu loh. Jadi di Art Freedom itu kita ngadain pameran biasanya setahun sekali ya gitu. Dan Art Freedom itu biasanya berlangsung selama berarti kemarin itu 4 hari, pameran selama 4 hari. Dan di sela-sela itu juga kita nggak cuma pameran, tapi ada workshop fotografi, ada belajar bareng karya cukil lah gitu, penciptaan karya cukil, dan ada juga diskusi bedah karya kayak gitu. Terus di puncak acaranya itu kita juga ada performing art kayak gitu. Jadi kita nggak cuma soal seni rupa, tapi kita juga mengundang pegiat musik yang ada di Kota Purwokerto maupun beberapa ada juga yang di luar Purwokerto. Oke nih Sobat Ngojai, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua kegiatan bisa dilakukan dengan mudah sekarang ini.
apakah dalam hal seni demikian? Apakah seni juga demikian? Sebelum dijawab, mari kita simak dulu yang mau lewat. Tetap di Ngojay. Kembali lagi di Ngojay, ngobrol jaim dan santai. Masih semangat kan ya Mas Masih. Adriansyah? Semangat. Mau tanya nih Mas, menurut Mas Adrian sendiri apa sih itu arti seni menurut pribadinya Mas Adriansyah? Wah, pertanyaannya rumit juga ya sebenarnya. Jadi bicara soal seni berarti kan nggak spesifik ke seni rupa, tapi juga ada seni teater, ada seni sastra, ada seni musik kayak gitu. Nah, menurut aku soal seni mungkin ini secara keseluruhan kan gitu ya. Seni secara keseluruhan berarti kan, menurut aku itu apa ya, seni itu sebenarnya nggak ada patokan yang jelas kayak gitu loh. Dalam artian seni itu nggak punya definisi, nggak punya konsep yang jelas kayak gitu loh. Jadi udah banyak banget penjelasan teori terkait seni secara keseluruhan, itu emang beragam, dan mungkin itu yang bikin unik dari seni itu mungkin di situ gitu. Jadi dia itu nggak punya pakem yang jelas, nggak punya patokan yang jelas, nggak punya definisi yang jelas, dan itu kan bukti bahwasannya seni itu selalu berubah, seni itu dinamis, dan seni itu nggak punya ya itu tadi patokan-patokan. Dalam artian seni itu ya bebas kayak gitu loh. Seni itu bebas kayak gitu. Beda kayak misal cabang-cabang pengetahuan lain, misal kayak apa sih, olahraga atau apa, itu kan jelas ya maksudnya arahnya gitu, patokannya, definisinya itu punya kejelasan. Tapi seni itu beda gitu, dan dia bisa berubah sewaktu-waktu, dia bisa berkembang setiap saat, dan seni ya itu tadi dia nggak punya definisi yang jelas. Mungkin yang paling efisien menurutku ya seni itu semacam kebebasan gitu, mungkin gitu juga. Kalau seni rupa sendiri menurut Mas Adriansyah gimana? Nah, kalau seni rupa karena dia kan juga salah satu semacam cabang kesenian kayak gitu ya. Seni rupa kan salah satu cabang kesenian yang ada. Ya mau nggak mau dia itu tetap ngikut tentang konsep seni itu sendiri gitu. Seni rupa yang masih punya kebebasan gitu. Sama halnya seperti seni musik, seni teater gitu. Dia punya apa sih ya? Punya konsep yang beragam, punya konsep yang apa? Nggak terpatok, nggak punya definisi yang pasti kayak gitu. Jadi seni rupa kan mungkin ya beda-beda, mungkin dari mbaknya menganggap seni rupa itu sebagai media buat mengungkapkan perasaan di dalam hati dengan cara melukis atau apa gitu. Tapi mungkin menurut si A juga mengartikan seni rupa itu sebagai apa, media untuk apa, profesi kayak gitulah, media untuk semacam cara untuk apa, profesi kayak gitu, misal jadi seniman misal gitu. Ada juga yang menganggap seni itu sebagai propaganda, seni itu sebagai perlawanan dan lain. Nah itu kan semacam konsep dari seni rupa yang emang beragam gitu. Ini gitu. Jadi ya aku juga sampai saat ini masih gak punya definisi yang pasti tentang seni rupa gitu, karena emang sangat saking beragamnya apa ya, definisi entah itu corak-corak, konsep-konsep seni rupa yang ada itu emang sangat beragam. Ini Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, seni itu bisa mengikuti teknologi yang sekarang atau masih dengan mempertahankan keautentikannya dari seni itu sendiri, atau bagaimana ya Mas? Ini bicara seni secara keseluruhan atau di seni rupanya itu? Di seni rupanya Seni
di seni rupanya sebenarnya soal bisa atau enggaknya mengikuti perkembangan zaman yang mungkin serba modern ini ya aku bisa jawab bisa ya bisa enggak juga gitu, tergantung dari si senimannya itu sendiri gitu. Jadi kadang kan ada tuh pelaku seni rupa, katakanlah seniman itu yang emang sangat idealis gitu, dia tetap kekeh buat mempertahankan cara berkeseniannya, entah itu dia itu terus-terusan udah terbiasa melukis, jadi dia itu terus-terusan melukis tanpa ngikutin teknologi dan lain-lain. Jadi dia itu ya ada juga kan yang kayak gitu. Terus ada juga pelaku seni yang emang tetap ngikutin perkembangan zaman kayak gitu loh. Kayak contohnya apa sih? Sekarang kan lagi rame tuh seni-seni digital kayak gitu. Seni-seni digital, seni-seni desain grafis yang dibuat lewat komputer, lewat aplikasi-aplikasi yang ada kayak gitu. Dan itu kan juga bukti bahwasannya seni rupa juga di sisi lain bisa nggak mengikuti zaman, bisa juga tetap mengikuti zaman. Dan semua itu kan balik lagi ke pelaku seninya itu gitu. Tergantung mau, kadang kan yang gaptek lah katakanlah itu kan seniman-seniman yang udah sepuh gitu. Jadi mungkin di situ apa ya, jadi bisa dikatakan seni rupa itu kan sifatnya subjektif. Jadi tergantung individu yang berkecimpung di dalamnya kayak gitu. Ini Kalau di UKM Sentro sendiri, apakah sudah ada yang mengikuti teknologi zaman sekarang Mas, yang di aplikasi gitu? Nah itu juga sebagian, nggak secara keseluruhan. Teman-teman UKM Sentro itu ada yang bisa jadi contoh seni yang udah ngikutin perkembangan zaman kan seni digital kayak gitu ya. Seni yang diciptakan di media komputer dan aplikasi komputer, itu misal kayak Photoshop, CorelDRAW dan lain-lain. Nah, desain itu sendiri masih tetap ada beberapa yang tetap bisa bikin seni digital di komputer gitu. Tapi ada beberapa juga yang belum bisa menciptakan karya seni digital itu ya. Tapi ya gitu, balik lagi di desain itu teman-teman ya sama-sama belajar gitu, dan tetap berproses bareng, berkarya bareng gitu. Berarti udah ada sebagian yang mengikuti seni. Iya. Kalau desain juga ada seni digital ya, ilustrasi digital. Kalau harapannya Mas Adriansa sendiri nih buat seni rupa yang ada di UKM Purwokerto ini, khususnya di UIN Seizu ini, gimana nih Mas? Harapan ya sebenarnya bicara harapan itu nggak tahu juga ya, maksudku aku ini orangnya cenderung pesimistis kayak gitu. Tapi ya bicara harapan walaupun sekecil apapun ya, paling apalagi tentang seni rupa misal, ya harapanku sih sebenarnya ya di Purwokerto, apalagi di lingkungan UIN, mengingat seni rupa itu kan masih punya stigma negatif, entah itu dari orang-orang lah, katakanlah itu bahwasanya seni rupa itu orang-orangnya nakal atau apa gitu. Nah, ya susah juga sih kalau misalnya harapan seni rupa di kampus ini gitu. Tapi yang penting seni rupa mesti tetap ada di sela-sela kehidupan sosial kita gitu. Mesti tetap ada, dan sebagaimana cabang kesenian yang lain kayak seni musik, seni teater, seni sastra, ya seni rupa kan mesti tetap ada dan mesti tetap eksis dimanapun itu, mau di lingkungan UIN ini, mau di luar kampus, dimanapun itu seni rupa mesti tetap ada gitu. Entah dengan cara seperti apapun, dengan perkembangan seperti apapun, entah maju entah mundur, ya itu urusan masing-masing pelaku seni itu sendiri. Yang penting seni rupa mesti tetap ada di sela-sela kehidupan sosial kita. Ini. Oke guys, ini mungkin sedikit yang kita bisa bahas bareng Mas Adriansa. Oke, beri aplaus untuk Mas Adriansa.